Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SPK Audio. Di video kali ini saya akan membahas seputar crossover pasif. Jadi di teman-teman itu banyak sekali yang bertanya dia sudah membeli crossover pasif, tetapi dari speakernya itu masih mengeluarkan bass dan lain-lain. Oke, jadi di video kali ini saya akan mencoba membahas secara tuntas, secara jelas, terutama untuk teman-teman pemula, untuk teman-teman yang belum begitu familiar dengan yang namanya crossover pasif. Untuk di video ini yang akan kita bahas yaitu adalah fungsi dari crossover pasif. Yang pertama, yang kedua itu adalah jenis-jenis crossover pasif 2W untuk mid high ya, yang mayoritas yang banyak dipakai untuk teman-teman dan mayoritas dijual di pasaran. Dan yang ketiga itu kelebihan dalam pemakaian sebuah crossover pasif terhadap kualitas suara dan umur dari komponen speaker. Nah, itu nanti kita akan bahas pelan-pelan, jadi teman-teman tolong untuk yang menyimak jangan di skip agar dapat ilmunya dan juga dapat wawasan. Yang pertama yaitu fungsi. Jadi fungsi dari sebuah crossover pasif seperti ini itu adalah untuk memotong frekuensi, di mana frekuensi yang tidak dibutuhkan atau yang tidak dikeluarkan, yang seharusnya tidak keluar, itu nanti yang akan dipotong oleh crossover pasif ini. Contohnya di sini ada frekuensi mid. Ini adalah frekuensi middle, maka dia akan dipotong oleh crossover pasif. Ini sesuai dengan settingan yang ada di crossover pasif. Kalau punya saya ini di 2,5 kHz, 2,5 kHz. Jadi untuk middle, untuk speaker middle itu tidak akan kemasukan frekuensi Twitter. Itu fungsinya. Begitu pula ini kan 2W. Ada out mid dan out high. Untuk yang bagian high pula dia juga memotong di bagian mid. Jadi untuk kualitas suara high-nya dia akan lebih jernih dan juga untuk umur pakai 10 Twitter itu akan lebih lama. Itu fungsi dasarnya ya. Itu fungsi dasarnya saja. Dan yang kedua yang kita bahas ini adalah jenis crossover pasif 2W. Jadi teman-teman itu banyak sekali yang bertanya sudah membeli crossover tetapi speaker midnya itu masih kemasukan bass, masih kemasukan sub seperti itu. Jadi crossover pasif seperti ini 2W mid dan high itu memang ada beberapa jenis. Yang kita bahas hanya 2 jenis dulu. Yang pertama ini adalah crossover mid tanpa titik potong atau tanpa HPF, tanpa high pass filter. Jadi untuk crossover pasif seperti ini itu biasanya universal, dalam arti itu bisa digunakan untuk speaker middle range berapapun, dari 6 in, 8 in, 10 in sampai 15 in plus Twitter itu bisa, karena dia universal. Kenapa kok universal? Dikarenakan dia tidak ada pemotongan di bagian low atau di bagian mid low-nya. Jadi nanti untuk teman-teman yang memakai crossover 10 in itu nanti motongnya itu di equalizer ataupun di crossover aktif ataupun di DLMS-nya. Jadi nanti
ketika crossover ini dipakai di 15 in, nanti titik potongnya bisa menyesuaikan, bisa lebih rendah. Nah, ini jenis yang pertama. Jenis-jenis seperti ini adalah jenis universal. Jadi komponennya itu bisa diaplikasikan di speaker berapa in itu bisa, dikarenakan dia tidak ada HPF-nya. Jadi untuk speaker mid nanti dipotong di crossover aktifnya agak ke atas, misalnya di 200 Hz gitu. Nanti ketika crossover ini dipakaikan di 15 in, nanti bisa dipotong sampai dikasih frekuensi 60 Hz atau dikasih di 80 Hz atau dikasih di 125 gitu. Nanti bisa untuk crossover seperti ini, kelebihannya seperti itu. Dan untuk crossover yang kedua, jenis kedua ini jenis yang HPF, yang mau sudah include HPF. Biasanya di inputnya itu ada tambahan lilitan dan crossover kapasitor lagi, ada tambahan komponen lagi untuk bagian HPF-nya. Ini adalah HPF, dan di sini itu adalah LPF. Di sini itu adalah high pass filter, di sini adalah low pass filter. Jadi untuk crossover yang jenis kedua ini biasanya itu sudah dituning di boxnya dan juga di komponen speakernya. Jadi memang crossover seperti ini tipenya itu paten. Dalam arti dia tidak asal memakai komponen ataupun asal memakai misalnya itu memakai range speaker berapapun, itu tidak boleh. Biasanya ini sudah tuning. Misal ini itu sudah dibikin sesuai dengan speaker dan boxnya. Jadi titik potongnya ini sudah akurat. Dia untuk HPF-nya itu sudah akurat. Kalau ini sampai diaplikasikan di speaker universal, misalnya sampean beli crossover yang ada HPF-nya, terus sampean pasangkan di speaker sampean, nanti titik potong ini belum tentu sesuai. Dalam arti nanti suaranya middle itu masih terlalu tipis, atau nanti suara middle-nya itu kalau ketebalan sih masih bisa dipotong lagi di LMS atau equalizer-nya. Cuman kalau terlalu tipis itu nanti sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, jadi kebanyakan itu untuk crossover pasif yang saya jual maupun yang ada di pasaran itu jenisnya 2W ya seperti ini. Dia tanpa HPF, tanpa high pass filter. Jadi untuk high pass filternya bisa kita potong sendiri di equalizer ataupun di LMS atau crossover aktif, itu sesuai selera dan sesuai dengan komponen speaker yang dipakai. Jadi untuk suaranya lebih bagus. Itu adalah jenis-jenis crossover 2W. Dan yang ketiga kita bahas adalah kelebihan. Jadi untuk crossover pasif itu teman-teman memang belum familiar di kalangan pemula maupun rumahan, itu belum terlalu familiar dan belum terlalu membutuhkan. Cuman akan saya jelaskan. Jadi untuk crossover pasif ini memang kelebihannya sangat banyak dan dia kegunaannya itu sangat bagus, terutama di frekuensi bagian mid. Kalau high itu kan banyak sekali untuk cara potongnya, bisa kasih kapasitor aja ataupun memang crossover pasif khusus buat high itu sudah banyak. Cuman untuk mid ini kan teman-teman itu masih terlalu mengabaikan. Jadi mid itu nggak perlu dikasih crossover, padahal memang seharusnya perlu. Karena kalau speaker mid ini kemasukan frekuensi high, suara midnya itu jadi kemproh lur, jadi nggak jernih, kurang senyap. Dalam arti itu dia itu terlalu kemriwi lur, terlalu peling di telinga. Dikarenakan apa? Karena di sini mid mengeluarkan frekuensi mid high, frekuensi high dia juga mengeluarkan frekuensi mid high di area
1 kilo sampai 5 kilo, itu masing-masing speaker masih bisa mengeluarkan frekuensi itu. Otomatis nanti di sini akan ada gundukan suara yang menambah. Maka di frekuensi 2 kilo sampai frekuensi 3 kilo ini sangat akan terasa peling sekali di telinga, tidak nyaman sekali. Seperti kayak kekencangan Twitter, padahal itu tidak. Kalau nanti kekencangan Twitter terus Twitternya yang dipelankan, otomatis super high-nya, ces-nya ini nggak ada otomatis. Karena dia kesalahannya itu di sini. Kalau kita tidak memakai crossover di mid, kalau sampai kita mengecilkan kekencangan suaranya high, itu otomatis nanti super high-nya atau suara ces-cesnya itu nggak ada. Yang ada cuman kemelinting doang di area sini. Maka itu pentingnya crossover mid, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah untuk menghemat ataupun untuk memperpanjang umur voice coil atau spool, dikarenakan dia wilayah kerjanya dia terpotong. Yang seharusnya dia masih kemasukan frekuensi high, dia tidak. Dia hanya bekerja di frekuensi mid saja. Misal ini kita potong di frekuensi sini untuk mid. Misal ini sudah kita potong menggunakan equalizer ya, misalnya. Dia wilayah kerja mid hanya di sini saja frekuensinya. Otomatis umur spool lebih panjang, speaker tidak cepat panas dan tidak mudah kobong ataupun terbakar. Itu fungsinya. Fungsi dari crossover passive mid itu untuk memperpendek wilayah kerja si speaker di speaker middle itu sendiri lor. Seperti itu fungsi kelebihan dari menggunakan crossover pasif. Yang pertama tadi suaranya lebih jernih karena frekuensi midnya tidak kemasukan frekuensi Twitter. Karena speaker mid itu kalau kemasukan Twitter, dia suara midnya itu akan terkontaminasi. Dia kurang jelas, suara kendang, suara vokal itu tidak terlalu jernih, tidak detail. Dikarenakan dia kemasukan frekuensi high yang dimana speaker mid itu sendiri tidak bisa merespon frekuensi high itu sendiri. Biasanya speaker mid itu kan paling mentok, dia range frekuensinya dia di 5 kilo. Kalau seperti Fabulous dan lain-lain itu dia paling tinggi itu responnya di 5 kilo. Kalau kemasukan frekuensi di atas 5 kilo itu otomatis suaranya akan cacat seperti itu. Itu adalah fungsi dari crossover pasif. Untuk video selanjutnya kita akan membahas cara kerja ataupun fungsi dari masing-masing komponen. Nanti kita akan coba bahas lur. Jadi untuk fungsi dari kapasitor ini untuk apa, lilitan ini untuk apa, kapasitor untuk apa, nanti kita akan ulas, kita akan gambar satu persatu. Jadi untuk video ini cukup segini dulu, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur.